Ce, disilahkan Bu Sance. Baik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sahabat doa, penginjilan musafir yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan kita Yesus Kristus bahwa di pagi hari yang indah ini Tuhan mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, selamat sentosa. Kami bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik sehingga kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Dengan ini Komisi Pelayanan Doa Penginjilan menyampaikan selamat datang kepada kita semua, baik yang sudah selama ini mengikuti maupun juga yang baru saat ini bergabung dengan kami musafir berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan diri bersatu dalam ibadah musafir berdoa pagi hari ini yang akan diselenggarakan oleh pelayan khusus dan tim doa musafir pada 24. Dan untuk itu kami menyerahkan kepada pelayan khusus dan tim doa musafir kolom 24 untuk memulaikan acara kita pada pagi hari ini. Tuhan memimpin kita dan memberkati kita semuanya. Kami bermusafir berdoa. Shalom, damai di hati. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih tim KPDP yang mempercayakan Pelsus, tim doa, dan Jemaat Kolom 24 untuk menjadi pelayan firman, pelayan ibadah di subuh pagi hari ini, edisi hari Sabtu 29 Juli, Musafir Berdoa. Kita bersyukur karena tentunya kita mengaminkan, kita diberkati di lembaran hari yang ke-29 di bulan Juni. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juni, kita akan menyambut bulan yang baru, tentu merefleksi di bulan Juli ini sepanjang tahun 2023, kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik dalam kehidupan. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di hari yang baru, di subuh pagi hari ini. Mungkin di luar sana masih ada orang yang tertidur lelap, masih dalam keadaan beristirahat, tetapi luar biasa kita Jemaat Gemi Musafir Kleak boleh ada dalam program Musafir Berdoa untuk memulaikan aktivitas. Kita akan beribadah dan seperti yang kita ketahui, Kolom 24 sebagai pelaksana dan ibadah kita pada subuh pagi hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Penatua Dr. Reki Sondag. Untuk itu, sebagai kolom pelaksana, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, join dalam Zoom meeting Musafir Berdoa di subuh pagi hari ini. Selamat kita mengikuti ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan kembali betapa baik, betapa hebat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah, dalam persiapan Kadim, persiapan kita semua yang sudah join, kurang lebih ada 30 device yang sudah hadir. Kita yakin dan percaya masih ada yang dalam persiapan dengan tuntunan Roh Kudus untuk bersama-sama kita diberkati lewat persekutuan subuh pagi hari ini. Kita menyanyi dalam persiapan Kadim, mengangkat pujian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar,
begitu kasihnya untuk dunia cemar. Segala putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dipersilakan kepada Bapak Penatua. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Mari kita habiskan ibadah kita pagi hari ini. Ibadah persekutuan musafir berdoa di pagi hari ini tertahbis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sapa, kami percayai di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat anugerah hari yang baru dengan kehidupan dan kesehatan yang Tuhan boleh kami rasakan, yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada lagi di tempat ini dalam kegiatan musafir berdoa. Kami mohon penyertaan berkat-Mu Tuhan, sertai kami, hamba-Mu yang terutus untuk menyampaikan sabda firman-Mu, kolom 24 yang bertugas, sertai kami Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan di pagi hari ini dan selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang sudah sedia untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang Kau pakai pagi hari ini. Tolonglah dia Tuhan, banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, biarlah Tuhan akan menyempurnakan untuk hari ini, untuk pagi ini, agar dia boleh layak menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan sesuai dengan atau masih dalam pembacaan kita minggu berjalan ini, walaupun besoknya kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan yang lain. Berkat. Jika kamu sungguh, Ulangan 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Berkat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuh yang maju menyerangmu terpukul kalah di hadapanmu. Dari satu arah mereka akan keluar menyerang kamu,
tetapi ketujuh arah mereka akan lari dari hadapan-Mu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di lumbungmu, dan dalam segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan akan menetapkan kamu sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, apabila kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan juga akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil tanahmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu langit perbendaharaannya yang melimpah untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala upaya tanganmu. Kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Kamu tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia kita pada pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan ini yang kita baca dengan perikop berkat ini hampir sama atau bahkan sama dengan kitab yang boleh kita baca dalam kitab Imamat pasal 26. Kitab Imamat pasal 26 ini juga sama judulnya, berkat dan kutuk. Ada hal yang perlu mungkin kita renungkan, mungkin kita sudah banyak merenungkan atau mendengarkan firman Tuhan ini yang sudah disampaikan selama minggu berjalan ini. Namun memang ada pertanyaan mungkin yang akan kita atau saya angkat yang menyangkut tentang apa yang dimaksud dengan perintah-perintah Tuhan. Jangan melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita teguh, maka Tuhan sudah menyampaikan tentang janji. Jadi bentuk peneguhan janji atau perjanjian Tuhan dengan nenek moyang bangsa Israel itu. Artinya, dalam membaca Pentateuk ini atau kitab Taurat Musa, hukum Musa ini, memang banyak persamaan-persamaan yang seringkali disampaikan oleh penulis menyangkut tentang janji Allah kepada umat Israel. Tetapi itu tentunya untuk sekarang ini tidak hanya berlaku kepada umat Israel, tetapi perintah-perintah ini berlaku juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai Israel yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita melihat dalam kitab Imamat pasal 26 ini, kalau saya boleh membaca, ada di pasal 1 dan pasal 2, saya mengambil di kitab Imamat tentang berkat juga, dikatakan begini, janganlah kamu membuat berhala bagimu, janganlah kamu mendirikan patung atau tugu berhala bagimu, dan janganlah kamu menempatkan batu berukir di negerimu untuk sujud menyembah kepadamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Artinya Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah ini jelas apa yang harus kita taati dan tidak boleh kita langgar, yaitu kita tidak boleh melakukan penyembahan-penyembahan berhala yang kita buat sendiri atau bangsa Israel ini buat waktu yang lalu, yaitu membuat tugu-tugu berhala, patung-patung ukiran
Bahkan yang di ayat 2, kita harus memelihara hari-hari Sabat Tuhan. Artinya hari-hari di mana Tuhan beristirahat. Hari-hari di mana Tuhan meminta itu istirahat dan melakukan penyembahan kepada Tuhan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berangkat dari itulah maka jadi pertanyaan kita boleh kita jawab, berarti berhala-berhala tersebut jangan kita lakukan karena Allah kita adalah Allah pencemburu yang akan membalaskan segala sakit hati yang dibuat oleh umatnya. Maka ada dikatakan kutuk. Namun kita juga boleh belajar tentang apa sih sebenarnya berkat itu. Kata berkat di dalam terminologi arti sebenarnya yaitu adalah kemurahan atau hadiah daripada Tuhan kepada kita, umatnya. Baik umat secara personal, komunal, maupun secara bangsa, dalam hal bangsa, secara umum. Oleh karena itu tentunya, kalau itu adalah kemurahan dan berkat, kemurahan dan hadiah, maka berkat itu bergantung kepada Allah itu sendiri. Jadi kalau Allah Bapa tidak mau memberikan itu berkat bagi kita, maka Dia tidak akan memberikan berkat itu bagi kita. Apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan berkat itu hanyalah boleh kalau Tuhan menghendaki itu. Nah, dalam bacaan ini tentunya Tuhan akan memberikan berkat bagi umat Israel dalam hal ini, atau sekarang kalau dikatakan dengan Israel baru adalah kita, maka tentunya ada hal-hal yang harus kita tepati. Ada hal-hal yang harus kita ikuti. Jangan sampai mendukakan dan kita masuk pada apa yang disebut dalam pembacaan berikut, yaitu kutuk. Tentunya berkat dan kutuk dalam firman Tuhan tidak bisa kita lepaskan. Karena ini adalah perjanjian tentang hukum Tuhan, ada peneguhan perjanjian dan juga ada berkat yang harus kita lakukan dan kutuk kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kutuk sendiri kalau kita juga membaca terminologinya berarti ucapan-ucapan dari seseorang yang mendatangkan duka cita yang bisa juga dialamatkan kepada seseorang, kelompok atau bangsa. Tapi kutuk itu tidak boleh kita sebagai manusia sampaikan kepada sesama kita. Karena bahayanya kutuk kalau kita menyampaikan itu, maka itu akan berbalik kepada kita. Karena ternyata berkat dan kutuk itu hanya adalah hak daripada Tuhan. Kita boleh memberkati orang dan itu diharuskan, tetapi tidak boleh mengutuk orang lain. Karena itu adalah hak. Kita tidak boleh mengambil hak Allah. Kalau dia mengutuk, itu adalah hak Allah. Maka hati-hatilah dengan itu. Namun Bapak Ibu, tentunya kita tidak bicara tentang kutuk, kita bicara tentang berkat. Luar biasa Bapak Ibu apa yang terjadi di umat Israel. Bagaimana Allah menetapkan perjanjiannya dengan Tuhan, hukum-hukum oleh Musa kepada bangsa Israel, tetapi bangsa ini begitu keras hati, sehingga melakukan berkali-kali keadaan yang membuat Allah marah. Kita tahu bersama tentang bagaimana Allah menghukum bangsa Israel itu, termasuk di dalamnya Musa dan Harun, yang tidak boleh atau tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Oleh karena ketika Allah menyampaikan kepada Musa untuk mengintai bangsa Kanaan di Bukit Paran itu untuk agar supaya bangsa ini masuk, tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh ke-10 pengintai, mereka datang kemudian menyampaikan bahwa di tanah Kanaan ini tidak boleh kita masuk. Karena apa? Karena orang-orang di sana besar-besar, kuat-kuat, maka kita akan dibantai habis. Kemudian mereka menyampaikan itu dan Maxkula atau hati bangsa Israel itu berduka.
Maka kemudian Musa pun dan Harun berlutut di hadapan bangsa itu. Mereka memohon kepada Allah bahwa janganlah mereka masuk ke situ. Betapa kecewanya Allah. Oleh karena bangsa ini tidak percaya. Bangsa ini tidak yakin. Berkali-kali Allah menunjukkan kasih karunia, mujizat-mujizat ketika membelah Laut Merah, ketika membawa bangsa ini, ketika pagi hari, siang hari dituntun oleh tiang awan dan malam hari dituntun oleh tiang api, tetapi bangsa ini tetap tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Allah menghukum bangsa ini. Tidak ada lagi yang boleh masuk yang berumur di atas 20 tahun, termasuk Musa dan Harun. Tetapi diperkecualikan 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, apa artinya di sini? Dalam kaitan dengan berkat ini. Itulah ketika kita percaya oleh karena mujizat-mujizat, banyak mungkin kita bertanya kepada diri kita sendiri, berkat apa? Kita bohong, berdusta. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki berkat atau hidup kita tidak diberkati. Bagaimana dengan kesehatan kita? Bagaimana dengan pagi hari yang boleh kita rasakan ketika kita boleh dibangunkan di pagi hari? Tentunya kita tidak bisa menafikan bahwa itu bukan bagian dari berkat. Berkat itu bukan berarti kita dipromosikan kalau kita misalnya sebagai seorang PNS, ASN, atau kita bekerja di swasta, kita menjadi seorang yang pimpinan di sana, bahwa itulah berkat. Kita kemudian mendapatkan uang atau kita mendapatkan apalah yang ada yang menurut kita suatu jadi dalam hal nilai itu bertambah, bahwa kita itu mengatakan berkat. Memang benar itu berkat, tapi berkat Tuhan itu tidak bisa diukur hanya dengan hal-hal yang demikian. Tapi berkat dalam kehidupan kita, setarikan nafas saja, kita boleh bangun pagi hari, kita boleh bersyukur setiap hari. Oleh karena berkat-berkat Tuhan itu, kesehatan yang kita boleh jalani itu juga adalah berkat. Banyak sekali berkat-berkat di dalam kehidupan kita, tapi kadang-kala kita tidak sadar. Mujizat-mujizat itu mungkin dikatakan hanya berlaku bagi umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Tapi ketika kita selamat dari mara bahaya, ketika kita celaka dan kita tidak mengalami suatu hal yang serius, itu adalah berkat dan mujizat. Banyak sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya Bapak Ibu, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan jelas, kita harus setia dengan janji Tuhan ini. Dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kalau tidak kita berpaling dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan, maka bukan berkat yang akan kita terima, tetapi murka atau kutuk daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kalau kita membaca tentang kitab Imamat, di ayat 2 dikatakan tentang bagaimana kita harus memelihara hari-hari Sabat dan menghormati tempat kudus. Hari-hari Sabat adalah hari di mana kita beristirahat. Hari ke-7 itu adalah bagian kita beristirahat. Kalau di bangsa Israel, kalau saya membaca, kalau ada tanah yang dikosongkan khusus untuk hari Sabat. Kalau misalnya domba-domba kita atau ternak kita usahakan hari pertama sampai hari ke-6, tapi hari ke-7 mereka harus istirahat. Dan ada yang diberikan kepada Tuhan. Tidak boleh diganggu-gugat. Nah, sama dengan kita. Di mana hari-hari beribadah, hari-hari di mana kita datang kepada Tuhan, khususnya kalau kita di hari Minggu, marilah kita datang beribadah, marilah kita memberi diri untuk Tuhan, bukan kita menjadikan hari Minggu itu atau hari Sabat Tuhan itu untuk melakukan kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi kita fokus istirahat untuk memuji memuliakan Tuhan. Demikian pun dengan kita saat ini. Dalam musafir berdoa, luar biasa, ya. Pimpinan KPDP diberkati Tuhan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan musafir berdoa di setiap pagi. Inilah bagian daripada memuji dan memuliakan Tuhan.
Ini adalah bagian dari di mana kita menetapkan bahwa kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Kita datang untuk menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita alami, banyak kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami. Tidak mengapa. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius, kita juga dikatakan bahwa kita harus sabar dalam penderitaan. Jangan penderitaan itu membuat iman kita goyah. Karena sebagaimana sudah disampaikan oleh Rasul Paulus juga dalam 2 Timotius tersebut, bahwa kita harus tetap setia dalam penderitaan kita. Tidak ada dari orang-orang atau murid-murid Tuhan saja sendiri, atau pada nabi-nabi terdahulu yang tidak menderita. Memikul salib itu adalah hal yang memang dimintakan oleh Tuhan. Kita boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Di dunia ini banyak kesenangan-kesenangan, banyak hal-hal duniawi. Tetapi kadangkala kita langsung merasa bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita datang ke gereja, saya merasa tidak bahagia karena kebahagiaan saya ada di tempat lain. Itu bagi mereka yang merasa diri tidak akan selamat atau tidak mau diselamatkan. Tapi bagi kita orang percaya, tidak ada kata lain. Kita harus setia, harus datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada kata untuk kita memberikan diri kita, hati kita, pikiran kita di tempat yang lain. Apalagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Banyak kali kita tidak sadar kita sudah melecehkan Tuhan. Kita sudah berzina, baik pikiran, mata kita, mulut kita, bahkan perbuatan-perbuatan kita. Melakukan hal-hal yang dianggap Tuhan sangat mendukakan hati Tuhan. Di tanah Minahasa, Bapak Ibu, kita lihat masih ada kepercayaan-kepercayaan, dinamisme, animisme, kepercayaan-kepercayaan yang seperti disampaikan dalam kitab pembacaan kita ini atau dalam imamat, kitab imamat tentang penyembahan-penyembahan berhala. Mohon maaf, salah satu contoh kalau kita melihat di YouTube masih banyak, terutama yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah percaya, bahkan ada penatua diaken yang masih ke Batu Pindah Betengan. Apa? Untuk mencari wangsit, mencari hikmat di tempat itu. Bukan main. Sedihnya hati Tuhan kalau kita melakukan itu. Bahkan atau tidak jarang juga diri kita mungkin ada batu-batu yang kita anggap ada isinya, ada kekuatan itu, sangat mendukakan hati Tuhan. Kita mengambil satu atau diberikan satu patung atau apapun itu yang menurut kita ada satu kekuatan di situ. Kalau kita pakai itu, kita merasa bahwa kita jadi hebat, ada keris atau apa, bahwa kita tidak tersentuh, masih banyak. Tidak boleh disentuh oleh apapun. Kalau misalnya ada orang yang menyerang kita, kita kebal dengan segala macam itu. Kita mengandalkan apa yang disebut dengan berhala-berhala. Dan kalau sekarang banyak berhala-berhala modern. Kita mengidolakan diri kita sendiri, menganggap kita ganteng, menganggap kita cantik, menganggap kita kaya, kita punya kedudukan, punya jabatan, dan kemudian kita melakukan sesuatu yang dianggap hebat. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, hanya mengandalkan keadaan-keadaan yang kita terima tersebut, dan itu mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya saya tidak ingin menyampaikan atau menjustifikasi ada 1-2 orang yang ketika sakit mencari kekuatan di tempat lain, mencari kesembuhan di tempat yang lain. Ada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak sadar mereka membawa diri mereka pada penyembahan-penyembahan berhala. Hanya Tuhanlah tempat kita bersandar. Jangan percaya dengan kekuatan-kekuatan yang dari orang. Dari orang. Karena di dalam kitab firman Tuhan mengatakan, terkutuklah. Ya.
setiap orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau ada dari kita yang mengandalkan manusia, mengatakan bahwa saya punya orang ini, saya punya kedekatan dengan ini, yang bisa membantu menolong saya, maka dikatakan di firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, selamat pagi. Amin. Mari kita menyanyi, atau saya serahkan kepada pujian lagu Terpujilah Allah dan apa yang seterusnya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat, kita akan masuk dalam doa. Dipersilakan kepada yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan doa. Silakan Ibu Evi. Ibu Evi masih Dibuka, termute. Bu Evi masih termute. Masih termute Bu Evi. Masih ada termute. Klik yang ada garis merah itu, speakernya. Masih termute Bu Evi, suaranya. Mohon maaf Bu Evi, masih termute ya. Sudah? Oke. Sudah? Oke, Halo? sudah. Oke, Silakan iya. Bu Evi. Berdoa tapi harus suara kedengaran. Toh. Oke. Udah kedengaran ya? Ya? Udah? Oke? Sudah, oke Bu Evi. Silakan. Mari kita semua yang sama-sama di Zoom ini, kita satukan hati, angkat hati kita kepada Tuhan, dan mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa kami yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau datang lagi pagi ini dengan firman-Mu,
di mana Engkau memperkatakan firman-Mu pagi ini. Kiranya hamba firman-Mu Bapak Penatua Dr. Ricky Sondak Kau pakai dengan heran, Kau berkati dia, keluarganya diberkati. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Pertama-tama kami harus berdoa, dan pertama kami mohon ampun dosa kami Tuhan, agar supaya Tuhan doa kami tidak terhalang dengan dosa kami. Kami mohon dosa-dosa kami semua yang ada, dosa-dosa kami Tuhan Engkau ampuni, agar supaya doa kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa pertama-tama untuk gereja kami, gereja Masih Injili Minasa, mulai dari sinode. Tolonglah ya Tuhan untuk seluruh ketua sinode, semua perangkat yang ada di sinode, Gemim, mari Engkau sertai mereka, beri hikmat, tuntunan Tuhan, mereka selalu hidup kudus dan melakukan firman-Mu. Semua para pendeta-pendeta yang ada di sinode ini semuanya Engkau sertai mereka, supaya mereka dengan heran dan ajaib boleh memberitakan firman-Mu. Tuhan, kiranya sinode kami boleh menjadi pola anutan bagi jemaat semua yang ada di Gemim sinode. Tuhan, bagi ketua Bapak Arina, Engkau berkati dia di dalam mengayomi akan seluruh jemaat yang ada di Gemim, sinode Gemim. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, gereja Musafir Kleak, di mana kami ada di dalamnya. Tuhan Yesus, Engkau sertai seluruh BPMJ, supaya mereka melakukan tugas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jamah terus mereka melakukan itu di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pelsus yang ada di Gemim Musafir Kleak, Pelsus yaitu Penatua, Diaken, dan semua yang ada, pendeta-pendeta. Engkau menyertai mereka, memberikan mereka kuasa Roh Kudus, supaya mereka mau memberitakan firman-Mu dengan sukacita dan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat kolom 1 sampai kolom 29 di Gemim Musafir Kleak. Sertai mereka semua, segala kehidupan mereka, jamah mereka boleh hidup kudus dan melakukan firman-Mu, agar supaya janji firman-Mu yang kami baca itu boleh berlaku bagi kami jemaat-Mu. Tolonglah ya Tuhan, jemaat Gemim mulai kolom 1 sampai kolom 29, kiranya mereka mau datang di rumah Tuhan, mereka mau mendengarkan firman, mereka mau melakukan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Panji Yosua yang ada. Mari Engkau sertai mereka, beri mereka kekuatan, hikmat, mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai Yosua masa kini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, di mana di Musafir ini ada tempat-tempat kos. Tuhan sertai semua Tuhan, kiranya orang pemilik kos bertanggung jawab semua untuk semua anak-anak kos. Mereka datang untuk belajar. Oleh karena itu, hancurkan kuasa-kuasa gelap yang mengganggu mereka, supaya mereka benar-benar belajar, bukan hanya mencari-cari apa yang tidak benar. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah ya Tuhan, agar supaya di tempat-tempat kos mereka menjadi anak-anak takut Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah-Mu, supaya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka idam-idamkan, yaitu mendapatkan pengetahuan yang dari universitas. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk tim kerja Komisi BIPRA yang ada di Gemim Musafir Kleak. Engkau sertai semua pekerjaan mereka, kiranya semua berjalan dengan baik dan semua boleh mendapatkan berkat-berkat daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa juga nantinya seluruh ada penilaian Alkitab setiap hari Sabtu jam 10. Mari Engkau sertai agar supaya Engkau memberikan semua mereka boleh datang mencari Tuhan,
menelaah Alkitab, mencari apa kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan, pagi ini juga berdoa untuk panitia HRG di Gemim Musafir Klayat, sertai mereka segala apa yang mereka kerjakan semua dibuat berhasil dan boleh mengerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nantinya Tuhan, sebentar juga ada ibadah WKI tingkat jemaat jam 4 sore hari Sabtu ini. Engkau sertai, Engkau yang memanggil semua mereka mau datang bersekutu memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, kami yakin dan terlalu yakin Engkau Allah yang mendengarkan segala permintaan doa kami ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya mendengarkan doa kami dan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus, kami serahkan kehidupan kami. John, pokok doa khususnya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah dan bahagia di pagi ini. Kami umat-Mu boleh menghampiri tahta kudus-Mu lewat doa. Karena itu layakkanlah kami semua Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Bapa yang selalu menyertai dan memberi pertolongan di dalam kehidupan kami. Lewat musafir berdoa pagi hari ini. Bersama kami membawa keluarga hamba-Mu, keluarga Diaken Supit Sondak, di mana Engkau berkenan memanggil pulang orang tua yang mereka kasihi. Tentu rasa duka saat ini sedang menyelimuti keluarga. Sebagai satu persekutuan kami menopang dalam doa. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan, tetapi kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan senantiasa menjadi bagian keluarga dalam menghadapi gumul ini. Terima kasih Tuhan. Dalam musafir berdoa pagi ini juga, kami menopang dalam doa ketika ada saudara-saudara kami seiman yang dalam keadaan sakit. Yang boleh kami sebutkan, Bapak Marcel Wakari di Rumah Sakit Siloam, kolom 18. Ibu Hanako Supit, Rumah Sakit Bayangkara. Bapak Niko Pandeirot. Bapak Penatua Am Dr. Andes B.A. Palilingan di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, kolom 28. Bapak Hein Lapian, Ibu Caroline di Rumah Sakit ODSK, kolom 17. Tapi juga ada Ibu Kesia Rompas Muntu dalam persiapan melahirkan di Rumah Sakit Awalui pada hari ini. Dan mungkin juga ada nama-nama yang tidak dapat kami sebut dalam gumul sakit di rumah masing-masing dari kolom 1 sampai 29. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Engkaulah satu-satunya yang kami imani adalah sumber kesembuhan. Di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada kedamaian sejati. Ya Tuhan Allah, sembuhkanlah hamba-hamba-Mu yang dalam gumul sakit. Berkatilah Tuhan setiap bentuk fasilitas yang dipakai untuk menunjang setiap pengobatan. Baik itu kaum keluarga yang menjaga, bahkan pun setiap rumah-rumah sakit yang sementara mereka menginap, para medis dan semua obat
dan semua bentuk pertolongan apapun Tuhan saat ini. Kami sebagai satu persekutuan musafir berdoa bersatu hati bersama. Kiranya semuanya Tuhan jamah dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami membawa dalam doa pagi ini setiap keluarga yang ada dalam pergumulan. Khusus pergumulan ekonomi. Engkau juga Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kami imani, yang kami sembah, kami muliakan, senantiasa ada di setiap musim kehidupan kami. Kami yakini tidak akan membiarkan umat-Mu yang senantiasa berseru dan bergantung kepadamu. Apapun saat ini keadaan kami, apapun saat ini kekurangan kami, tolonglah dan kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Maka atas pertolongan-Mu, kami hanya dapat berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Dari sekarang dan sampai selamanya. Inilah ungkapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang kuat dan diberkati. Kami merasa bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau menjaga dan melindungi kami Tuhan sepanjang malam. Puji Tuhan, pagi ini kami boleh bangun. Kami boleh mengikuti ibadah dalam musyafir berdoa. Semua ini boleh jadi oleh karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Kami boleh diberikan kehidupan sampai pada pagi hari ini. Dalam kesempatan musafir berdoa ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, kepada keluarga-keluarga yang berada di jemaat musafir. Mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Kami berdoa kepada keluarga-keluarga yang pada hari ini berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun perkawinan Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, karena syukur ini Engkau berikan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu kepada mereka. Memberkati keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun perkawinan maupun berhari ulang tahun kelahiran pada hari ini. Mereka senantiasa taat untuk senantiasa datang kepadamu Tuhan dalam segala macam ucapan syukur mereka. Kiranya Engkau mau memberikan senantiasa kemampuan kepada mereka untuk datang kepadamu, membawakan segala sukacita mereka kepadamu, karena Engkau senantiasa menolong kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa pada keluarga-keluarga yang bersyukur oleh karena keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan karena naik jabatan, keberhasilan karena studi mereka berhasil, dan kebaikan-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Karena tanpa campur tangan-Mu Tuhan, maka kehidupan mereka tidak dapat mereka rasakan dalam setiap berkat yang Engkau berikan kepada mereka. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau menggenapkan sukacita mereka Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu begitu besar dalam kehidupan mereka. Terlebih daripada itu Tuhan, ajarkan kami semua untuk senantiasa mau
membawa segala keluh kesah kami kepadamu, membawa segala macam pergumulan kami kepadamu. Terlebih ajarkan kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Pada kesempatan musafir berdoa ini, kiranya Engkau dapat menguatkan iman dan percaya kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk mau berikan kehidupan dan mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau mau tolong kami Tuhan untuk lebih setia kepadamu dalam setiap saat. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala yang Engkau berikan kepada kami itu adalah berkat-Mu yang terindah. Untuk itu Engkau menggenapi sukacita keluarga-keluarga yang kami sudah doakan tadi untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam kesempatan musafir berdoa ini, kiranya Engkau menolong kehidupan kami, terutama keluarga-keluarga yang pada hari ini bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami datang kepadamu berdoa khusus bagi bangsa kami. Bangsa Indonesia di mana kami ada di dalamnya. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau jauhkan dari bencana, malapetaka, serta pertikaian. Semoga bangsa kami ini selalu diberkati, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah pemerintah negara kami, mulai dari tertinggi sampai yang terendah, mulai dari pusat sampai pada lingkungan kami. Beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan, beri mereka kejujuran dan keadilan. Bahkan berikan mereka sikap takut akan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan berdoa kami kiranya Engkau melindungi dan memberkati proses pemilihan umum yang akan datang, agar seluruh rakyat Indonesia dapat menentukan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bijaksana, dan pemimpin yang penuh kasih. Oleh sebab itu kami bermohon pertolongan dan rahmat Tuhan. Pemilihan nanti dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar gerejamu berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Diaken. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi satu lagu, Terima Kasih Tuhan, dan kita akan menerima berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkanlah apa yang akan disampaikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan atas nama Jemaat Kolom 24 yang diberikan kepercayaan untuk bertugas, menyampaikan banyak terima kasih kepada tim KPDP, Ketua Ibu Agnes, dan BPMJ, Bapak Sekretaris, Gointus Tumbel, dan semua yang boleh berkenan hadir, kiranya Tuhan akan memberkati. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah musafir berdoa di subuh pagi hari ini. Dalam perkenanan Tuhan, berjalan dengan segala baik. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan. Karena hanya kasih anugerah, orang boleh dibangunkan dengan nafas yang gratis, tubuh sehat, dan semua. Saya lihat sini ada kurang lebih 53 device, sungguh luar biasa. Dengan penuh sukacita, kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua yang terutus di subuh pagi hari ini melalui program Musafir Berdoa. Tentunya kita beri apresiasi kepada tim KPDP karena tiap hari Sabtu sudah berjalan 7 bulan, tetap eksis. Kiranya tim KPDP ini selalu kompak, ya, karena menuntun tiap minggu orang memuji dan memuliakan nama Tuhan di subuh pagi hari ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, mungkin di luar sana masih banyak yang tidur lelap, yang baru tidur, tetapi orang sudah dibangunkan oleh Roh Kudus untuk menerima berkat Tuhan lewat firman yang akan memotivasi kita, yang akan menuntun kita sepanjang sisa kehidupan kita dalam semua apapun yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan yang kembali menuntun kita, bagaimana kita untuk tetap setia, taat, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka kesanalah berkat-berkat Tuhan perintahkan, karena kita yakin dan percaya berkat Tuhan itu tidak pernah gagal. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah. Rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Asalkan kita selalu mau taat, setia kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta sumber kehidupan. Terima kasih Bapak Penatua, Tuhan Yesus berkati dalam tugas pelayanan, selalu berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Begitu juga dengan yang sudah bertugas dalam musafir doa, lebih khusus kolom 24, Ibu Evi, Ibu Ika, Ibu Yang, dan Bapak John Seke, ada juga Bapak Julius yang setia, saya ikuti selalu setia dalam musafir doa di tiap hari Sabtu. Dan semua yang hadir, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua tadi, semua kita yang sudah hadir dalam musafir berdoa Zoom meeting pada pagi hari ini, 53 device. Tuhan Yesus memberkati, shalom, haleluya. Dikembalikan kepada Ibu Sancekere. Terima kasih Bu Diaken Lady Ratu yang dikasih Tuhan Yesus, ya, yang sudah memandu acara musafir berdoa di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan Yesus
yang sudah memimpin akan ibadah musafir berdoa di pagi hari ini, sehingga sudah terlaksana dengan segala baik. Kami boleh melihat tadi begitu tuntunan Tuhan luar biasa, terlebih bagi Bapak Penatua Dr. Ricky Sondak yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas sekali. Kami ada hal-hal juga yang kami tidak dengar dari yang lain digenapi juga pada pagi hari ini, pada hari terakhir merenungkan firman Tuhan dalam Ulangan 28 ini. Bahwa masih ada orang yang pakai jimat itu yang lalu belum kami dengar, tapi sekarang dibukakan. Dan memang bagi kita umat Tuhan sudah tidak lagi boleh seperti ini kalau kita mau diberkati Tuhan. Itu inti yang kita sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati Bapak Penatua Dr. Ricky Sondak dalam kehidupan sehari bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan, profesi sebagai dokter, dan juga pimpinan dalam universitas, dan juga kehidupan pelayanan khusus di Kolom 24 dan jemaat Gemi Musafir Kleak. Sekali lagi Tuhan memberkati, juga kami mohon diberkati juga Tuhan bagi istri yang kekasih, yaitu Diaken Ibu Lady Ratu yang cantik, bagi Bapak Dr. Ricky yang juga selalu menemani dalam pelayanan bersama-sama. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan dalam kehidupan keluarga Dr. Ricky Sondak Ratu. Sekali lagi kami mohon diberkati keluarga ini, dipakai terus oleh Tuhan Yesus dalam meninggikan nama Yesus, membangun keimanan dalam kehidupan jemaat Kolom 24, khususnya Gemi Musafir ya pada umumnya, dan bahkan dimanapun Tuhan pakai di segala bidang. Juga kami bersyukur, terima kasih kepada tim doa Musafir Kolom 24 yang sudah berdoa yang begitu luar biasa Tuhan pakai mendoakan semua pokok-pokok doa. Kami percaya Tuhan Maha Baik, Tuhan mau mendengar. Sekali lagi Tuhan memberkati tim doa Kolom 24. Kami bersyukur, terima kasih banyak dari KPDP mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Musafir berdoa dari jemaat Kolom 24. Sekali lagi Tuhan memberkati. Dan kami percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan, lewat doa, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar atau memberitakan, tetapi kita semua akan menjadi pelaku-pelaku firman dan pelaku-pelaku atau tiang-tiang doa bagi Musafir Kleak, bahkan seluruh dunia ini. Sekali lagi terima kasih, puji Tuhan. Dan untuk itu kami menyerahkan pada Ketua Ibu Agnes untuk acara selanjutnya. Tetap stay tune. Terima kasih, puji Tuhan. Terima Haleluya. kasih Ibu Sace Kereh, luar biasa semangatnya. Terima kasih sekali lagi, maaf, terima kasih sekali lagi kepada pelayan khusus dan tim doa di Kolom 24, Penatua Dr. Ricky Sondak, bersama Ibu Diaken, Lady Ratu, dan semua tim doa di Kolom 24 yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan Musafir berdoa di lembaran minggu terakhir ya di bulan Juli 2023. Tepatnya Sabtu 29 Juli 2023. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada co-host kita yang selalu setia dalam segala keadaan. Penatua Marli Pandelaki, terima kasih, semakin dipulihkan kesehatannya. Dan tentunya terima kasih juga kepada 53 device sahabat doa penginjilan Musafir yang boleh terberkati dalam Musafir berdoa di pagi hari ini. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, untuk minggu depan, tepatnya di lembaran Sabtu 5 Agustus 2023, seperti biasa di minggu pertama bulan berjalan, kita akan bersama dalam persekutuan Musafir berdoa dan berpuasa. Kepada setiap kita yang rindu mengambil bagian
dalam doa dan puasa bersama. Mari kita siapkan hati dan keberadaan kita untuk bersama-sama menikmati persekutuan musafir, berdoa dan berpuasa di minggu mendatang, Sabtu 5 Agustus 2023. Dan selanjutnya di kesempatan musafir berdoa minggu terakhir di Juli 2023, mari kita dengarkan bersama Sapa Musafir Berdoa sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita. Kami sapa dengan kasih Penatua Goinvis Tumbel. Shalom, selamat pagi Pak Penatua Ya, Goinvis. shalom, selamat pagi Bu Ketua dan Bapak Ibu, sahabat musafir berdoa, kolom bertugas spesial, kolom 24, Pak Penatua, Reki dan Ibu Diaken Lady. Ya, terima kasih untuk pelayanannya bersama pelayan-pelayan di kolom 24. Kita bersyukur bersama bahwa hari ini kembali kita dianugerahkan Tuhan hari baru, menikmati kehidupan yang bersekutu sebagai satu persekutuan melalui musafir berdoa. Semoga Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Jemaat terus menjadi tiang doa bagi pelayanan di Kemi Musafir Kleak yang tentu sebagaimana juga setelah disampaikan tadi dalam mengingatkan kembali bahwa kita betul-betul berharap seluruh pelayan dan jemaat untuk benar-benar diberkati, menikmati berkat yang sudah disediakan dan dijanjikan Tuhan. Dengan satu jalan, yaitu kita harus mendengar firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan, karena disitulah pintu berkat surgawi akan kita nikmati bersama. Beberapa informasi barangkali untuk kita semua sebagai persekutuan jemaat Kemi Musafir Kleak. Yang pertama, untuk pelaksanaan peribadatan Bapak Ibu mulai bulan Agustus, ya sebagaimana juga telah diusul-usulkan melalui sidang majelis jemaat, di mulai bulan Agustus untuk peribadatan minggu bagi kelompok pujian yang akan puji-pujian, udah pasti ada kolom-kolom yang bertugas. Diingatkan lagi untuk lagu-lagu yang akan dibawakan agar supaya itu dimasukkan ke badan pekerja atau pegawai, dan itu nanti diteruskan ke tim multimedia, lagu-lagu yang mau dinyanyikan. Jadi akan diteruskan ke tim multimedia melalui operator LCD, nanti di setiap ibadah minggu itu akan ditayangkan di layar monitor. Termasuk sekalian dengan untuk kelompok puji-pujian lainnya di luar kolom, kita sudah tetapkan dan kita sudah jadwalkan, antara lain seperti kelompok pelayanan lansia, kemudian juga ada PKB, seluruh PKB, wanita kaum ibu, kemudian juga ada Reda Tama, ya, PWRI, Kelurahan Kleak yang sudah sering membawakan puji-pujian. Jadi kelompok-kelompok puji-pujian ini sesuai dengan usulan ya dari sidang majelis jemaat, dan kita sudah tindak lanjuti. Lagu-lagu itu kita sudah cantumkan, lagu apa yang mau dinyanyikan itu kita sudah cantumkan di warta. Karena itu kami berharap Bapak Ibu anggota jemaat mengikuti warta jemaat, bila perlu bisa mengambilnya di kantor jemaat agar supaya bisa diketahui lagu-lagu apa yang mau dinyanyikan. Jadi lagu-lagu apa yang mau dinyanyikan, sudah pasti sebagaimana pedoman peribadatan, lagu-lagu itu disesuaikan dengan tema bacaan di MTPJ. Apabila ada misalnya dari Bapak Ibu kelompok puji-pujian yang terjadwal mengganti lagu lain,
Itu bisa juga, tetapi itu harus dimasukkan ke badan pekerja untuk diteruskan nanti ke tim multimedia. Supaya memang ini menghindari agar supaya ketika tampil di depan diundang untuk melakukan puji-pujian tidak terkesan lagi masih mencari-cari lagu. Ya. Jadi lagunya sudah kita tetapkan. Apabila misalnya Bapak Ibu ada kelompok pujian sudah menyiapkan lagu yang lain, yang penting sesuai tema bacaan, ya. Tema bacaan dalam MTPJ, biasanya MTPJ itu 2 bulan itu sudah, ya, itu diinformasikan kepada badan pekerja untuk diteruskan ke tim multimedia atau operator LCD yang nanti akan ditayangkan di layar. Itu yang perlu kami sampaikan, sekalian juga ini sosialisasi kepada seluruh anggota jemaat. Dan kemudian informasi lainnya, bagaimana biasanya hari ini diundang seluruh pelayan Tuhan, pelayan khusus, pelayan jemaat, koordinator BIPRA, UPK BIPRA di kolom, apalagi mereka yang terjadwal memimpin ibadah untuk mulai hari Minggu besok dan seminggu kemudian, ya, untuk mengikuti pelaksanaan ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Jadi menghimbau Bapak Ibu dan mohon juga ini diteruskan kepada Bapak Ibu pelayan di kolom yang akan bertugas baik di ibadah jemaat maupun di ibadah di kolom, apakah itu ibadah kolom, ibadah UPK BIPRA termasuk tim doa, ya, agar supaya mengikuti sebagai bagian persiapan untuk memperlengkapi kita untuk memimpin ibadah, mengikuti ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Hari ini setiap hari Sabtu jam 10 di Gedung Serbaguna Gemi Musafir Kleak. Dan informasi yang terakhir untuk teman-teman pelayan khusus, untuk pelaksanaan sidang majelis mendahului undangan secara resmi. Untuk pelaksanaan sidang majelis jemaat akan dilaksanakan pada besok hari. Hanya soal jam tidak seperti biasa. Kalau biasa jam 11 selesai ibadah pagi, ibadah siang. Tapi untuk pelaksanaan kali ini dilaksanakan pada pukul 19.30, setengah 8 malam. Selesai ibadah malam. Mohon kesediaan Bapak Ibu pelayan khusus untuk dapat mengikuti bersama penasihat Badan Pekerja Majelis Jemaat untuk mengikuti pelaksanaan sidang majelis jemaat pada besok hari, jam Minggu 30 Juli 2023 jam 19.30 atau sesudah ibadah malam. Dan cukup banyak agenda Bapak Ibu yang akan kita bicarakan pada besok hari. Karena itu berharap keterlibatan, kehadiran seluruh pelayan khusus untuk boleh bersama-sama dalam sidang majelis jemaat pada besok hari. Barangkali hanya itu Ibu Ketua dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga Pak Sekretaris Jemaat kita, Pak Penatua Gointis Tumbel. Dan sekaligus mengingatkan kepada teman-teman panitia Hari Raya Gereja event kedua, besok hari selesai ibadah Minggu pagi, kita akan mengadakan doa syukur bersama pembubaran panitia Hari Raya Gereja event kedua. Dan baik sahabat doa penginjilan Musafir, di akhir Musafir berdoa lembaran Minggu terakhir Sabtu 29 Juli 2023, mari kita akan mengabadikan momen Musafir berdoa pagi hari ini bersama pelayan khusus dan tim doa di kolom 24. Bolehkah kita open kamera? Ya, kita akan membentuk huruf M sebagai simbol Musafir berdoa. Seperti ini, 1, 2, 3. Dan mari kita berikan jempol yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan yang sudah menyertai pelayanan Musafir berdoa di hari ini. 1, 2,
3. Ya, terima kasih. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, bila saya dan saudara mendengarkan baik-baik dan melakukan perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, berkat Tuhan pasti akan menjadi milik kita. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Selamat berjumpa kembali di minggu mendatang. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Musafir berdoa. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Yang senantiasa Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Penatua Reki untuk berkat firman-Nya. Diberkati selalu. Yesus mempersatukan Kita semua jadi teladan, buktikan baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat Gemim Musafir Kleak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan, bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan, serta melayani Tuhan bersama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan